yang syirik, Pak. Orang-orang yang tidak percaya pada agama ini. Artinya orang di luar kita semua, jamaah sekalian. Azan katsira, gangguan yang sangat banyak. Jadi dengan ya di mana-mana, Pak ya. Ini sekarang Islam tertuduh kaum muslimin ini, Pak. Musuhnya sama, kompak semua. Ini yang memusuhi Gaza itu Palestina kompak, Pak. Yahudinya, Nasraninya, Majusinya, India kompak, Pak. Al-kufru millatun wahidah. Memang kekufuran itu satu agama, kata Nabi. Kekufuran satu agama, Pak. Yahudi, Nasrani, Majusi, semua satu agama. Karena anti Allah, anti Islam. Itu akan mengganggu kita, Pak. Dan kompak semua, Pak. Jemaah sekalian, kalau sudah berhadapan dengan kaum muslimin, mereka guyup, Pak. Subhanallah. Apa solusinya, kata Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu, sama. Kalau kalian sabar dan takwa. Fa inna dzalika min azmil umur, yang demikian merupakan pokok perkara yang sangat tegar. Dia akan kuat, Pak, menghadapi tantangan itu. Itu Gaza, Pak. Walaupun sekarang sudah mau menyetujui, Pak, persetujuan damai untuk melucuti, melepaskan senjatanya, tapi bukan orang bodoh, orang Hamas ini, ma'asyiral muslimin. Karena memang pada akhirnya kan tidak pingin, Pak, terjadi pertumpahan darah. Walaupun bagi mereka mati berhadapan dengan mereka itu enak, cepat ketemu Allah. Ya, Pak, tidak mikirin utang, tidak mikirin apa gitu. Ya, enak ketemu Allah. Mereka dibombardir sedemikian rupa, sudah ratus puluhan ribu orang, Pak, dalam waktu sekian tahun ini, 2-3 tahun ini. Mati dibombardir sama Yahudi, Pak. Tapi mereka tegar, ada kesabaran. Loh, kalau di kita begitu kan, Pak, udah ngangkat tangan, bendera putih tidak kibarkan, sudah gabung sajalah, tidak apa-apa dijajah, yang penting tidak ada perang. Mereka enggak. Kenapa? Tasbiru wa tattaqu. Ada sabar, ada takwa. Saya kebetulan melihat langsung karena saya waktu ke Gaza itu luar biasa. Ini salat subuh persis saya jenengan ini, Pak, rame kayak gini. Sama seperti salat maghrib, salat Jumat. Ya, di situ kan pas musim dingin, Pak. Bagian mereka yang bagian gaya Eropa, semi Eropa, orang-orang Palestina, jin, Pak, segala macam. Tapi anak mudanya, Pak, di depan saat pertama. Yang tua-tua, mohon maaf, pakai kursi sebagaimana Bapak itu, baca Quran. Kita waktu itu saya bangunkan teman-teman. Bangun, kita subuh. Karena sudah 3:30, Pak. Akhirnya berangkat ke masjid. Masjid sudah hampir separuh penuh, ya, Mas, kalian. Rame, Pak, ngaji. Masya Allah, senangnya. Loh, kok enggak komat-komat, rupanya subuhnya 5:30, Pak. Loh, musim dingin kan, malamnya panjang. Jadi kita kecepatan datang. Mereka sudah di masjid, jemaah sekalian. Saya bilang ini rahasianya kenapa mereka itu bisa bertahan kuat menghadapi tantangan. Inna dzalika min azmil umur, yang demikian itu merupakan perkara yang sangat tegar, Pak. Azm, punya ketegaran menghadapi tantangan. Kenapa? Tasbiru, sabar, ada takwa. Ada orang sabar, Pak, sabar, tapi subuhnya 6:30, ya tidak bisa, Pak. Qurannya tidak pernah dibaca, susah. Di sana Quran, aduh, subur, jemaah sekalian. Itu hampir tiap tahun ada wisuda tahfidz 6.000, 10.000 penghafal Quran tiap tahun. Dalam sebuah daerah kecil yang luasnya cuma 7 km, memanjang 35 km. Kayaknya luasan Sidoarjo, Pak. Luasan Sidoarjo, Gaza itu, jemaah. Tapi mereka bisa bertahan hidup dan tegar betul, Pak. Bisa buat terowongan di bawah itu kayak di Eropa, Pak, ya. Jadi dengan yang pernah ke Eropa, saya pernah ke Berlin, ke Jerman, ke Brussels, ke Italia, itu di bawah tanah itu ada lalu lintas, Pak, kereta api. Luar biasa. Kalau mereka di sana terowongan, jemaah sekalian.
Dan sampai sekarang tidak ketahuan sama Yahudi itu. Walaupun sebagian sudah ada yang kena, ada yang dibombardir di rusak. Nah, saudara, balik lagi, sabar ini dan takwa la yadurru kaidul adu, tidak akan mudah diprovokasi, dicelakakan oleh tipu daya musuh. Ya. Memang orang kalau sudah takwanya memuncak, Pak, kesabarannya maksimal. Nanti kita detailkan, Pak, bagaimana bentuk sabar di lapangan itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu juga sabar dan takwa ini akhirnya apa? Mendapatkan tidak hanya azmil umur, membuat nanti keberhasilan dalam hidup ini, jemaah sekalian. Allaqal falah bis sabri wat taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru watattaqu. Diulangi lagi, Pak. Watattaqu. Sabiru wasabiru watattaqu la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan dimenangkan. Sukses hidup kita ini, jemaah sekalian. Kalau bicara sukses dunia saja, Pak, rata-rata orang yang memang sabar, Pak, ya. Sabar menjalankan bisnisnya, Pak. Sabar mengikuti irama pasar yang ada. Sabar, terus dia berdoa, dia takwa kepada Allah, sukses, jemaah sekalian. Sukses, Pak. Saya memperhatikan di daerah utara itu, Pak Samsudi mungkin paham betul, beberapa orang-orang di situ, Pak, ya Masya Allah. Kalau bicara di pendidikan, ada seorang musinin, itu SD saja nggak lulus, Pak. Lulus. Tapi kalau malam Jumat begini, Pak, ngumpul sama anaknya, baca Al-Kahfi, baca Yasin, zikirnya Masya Allah. Ya. Syugul, kerja, serius kerjanya, Pak. Tapi linknya kerjanya sekarang hampir semua Asia Tenggara punya langganan, jamaah sekalian. Brunei, Malaysia, Thailand, Kamboja, pulaannya di jalan panggung situ, jamaah sekalian. Apa rahasianya, saya bilang? Masya Allah. Ya betul, Pak. Ada sabar, wasabiru, meningkat kesabarannya. Nanti kita akan bagaimana bentuk-bentuk sabar di lapangan itu sama orang tuanya, terutama ibunya, Pak. Totalitas kesabarannya ngelayani ibu itu tidak pernah menjawab, Pak. Opo jari abi, jari umi, sami'na wa ata'na. Iya, Pak. Itu kalau mau berangkat ke toko ya, itu tidak mau berangkat sampai ibunya, abinya selesai salat duha. Dia minta doa di hadapan keduanya, jemaah sekalian. Ini kalau tidak ada kesabaran susah juga, Pak. Langganannya sudah nunggu doa di pintu-pintu tokonya, dibiarkan sampai ada kepastian doa dari ibu. Oh. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isbiru wasabiru warabitu. Mungkin ribat dalam konteks kita di sini. Ribat ini kan siskambling, Pak, ya. Menjaga saudara yang dalam bab kita menjaga, Pak, hak-hak keluarga besar kita. Orang tua diperhatikan, saudara yang tidak mampu diperhatikan. Terus diimbangi dengan takwa pula. Wattaqullah. Takwanya maksimal juga. Allahu Akbar. Kata Allah, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan dimenangkan, disukseskan kehidupan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kalau sudah demikian, orang itu mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallah yuhibbus sabirin. Al-Imran 146. Di ayat akhir itu Allah mengatakan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Tidak mau curhat kecuali curhatnya kepada Allah. Tidak mau mengeluh. Ada problem tapi dia orang yang melihat, Pak, seperti tidak punya problem. Padahal luar biasa, Pak. Ruwet. Tapi keruwetannya, Pak, dia tidak transfer kepada orang lain. Cukup saya saja. Ketemu orang tidak ruwet saya. Ruwet itu kalau ada kepastian masuk neraka baru ruwet, Pak. Ya. Hidup ini mau ke surga masa harus kita ruwet, kata orang ini, jemaah. Problem, sakit, livernya bermasalah, tapi tidak menunjukkan kalau dia sakit. Saya cerita sama orang-orang itu nggak bisa mengobati saya juga kok. Tapi ada orang senang, Pak, ceritakan masalahnya pada orang lain. Itu bentuk-bentuk orang tidak sabar. Nanti saya detailkan bab ini, jemaah sekalian. Allah suka, Pak. Allah sangat suka kepada orang-orang yang sabar. Sabar menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Takdir apapun pula yang menimpa pada orang ini dinikmati. Ini yang terbaik bagi saya.
Baik dia bersyukur, tidak baik dia sabar. Dan ada keyakinan Allah sedang ingin menghapus dosa saya, Allah ingin mengangkat derajat saya. Begitu Pak orang sabar jemaah sekalian. Maka Allah sangat cinta. Kalau Allah sudah cinta ya akhil karim, Allahu Akbar, selesai sudah Pak. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, seluruh anak-anak kita Pak akan cinta sama jenengan. Kalau Allah cinta sama kita, pasangan kita Pak saling memperhatikan satu sama lain. Ada cinta yang sebenarnya. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, murid-murid kita Pak, teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga, semuanya mencintai kita. Karena penghuni langit pun bahkan cinta pada orang itu. Ahlus Saba', penghuni langit, cinta Pak. Seluruh malaikat mencintai. Karena Allah sudah mencintai orang itu karena kesabarannya seperti itu. Allahu Akbar. Yang jelas, jemaah sekalian, ayat yang sering kita dengar ketika jenengan sudah bisa menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun apa qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba lihat Pak bagaimana fasilitas Allah yang Allah tetapkan kepada orang-orang seperti itu, selalu dikaitkan dengan Allah Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada masalah? Tidak apa-apa, biasa. Namanya hidup pasti sakit, namanya hidup pasti ada rugi dalam bisnis, namanya orang pasti alam yang tidak bersahabat, puting beliung, gempa bumi, hadapi saja Pak. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Allahu Akbar. Ini saja sudah selesai Pak ya. Ini sudah karunia besar Pak. Orang kalau segala sesuatunya dia kaitkan dengan Allah, curhatnya kepada Allah, mengeluhnya kepada Allah, bukan pada orang lain. Hatta kepada anak pun Pak kita tidak mau cerita. Ya Pak. Kepada istri pun Bapak tidak mau cerita. Kepada ibu, kepada suami tidak mau cerita ketika ada masalah. Saya punya Allah yang bisa menyelesaikan masalah saya. Ya. Orang-orang kayak gitu jemaah sekalian, kata Allah, mereka pasti mendapatkan salawat ya, salawat Pak. Ini malam Jumat Pak ya. Sampai disuruh bersalawat pada Rasulullah ya. Nanti salawatnya sampai pada Rasulullah Pak, lari kepada kita juga 10 kalinya Pak. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau orang bersalawat kepada Nabi 1 kali salawat, Allah bersalawat pada orang itu 10 kalinya Pak. Jadi pada hakikatnya kita bersalawat pada Nabi Pak, kita sebenarnya disalawati oleh Allah 10 kalinya. Termasuk juga salawat yang sampean tanpa sadari. Itulah di saat sampean sabar menghadapi tantangan. Allahu Akbar. Diuji. Rasa takut bisa. Saya hanya takut kepada Allah. Diuji lapar. Tidak lapar kok. Saya yang paling takut kalau lapar iman. Ya. Lapar ilmu pengetahuan. Kalau lapar fisik saya tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak ada yang lapar, gemuk-gemuk semua kok. Sehat-sehat semua alhamdulillah. Ini makanya jangan ngeluh Pak, kalau hanya kurang sedikit, selama masih bisa makan kata Nabi, hari itu kau bisa makan dengan sempurna, ada lauk pauknya, layaknya orang makan, engkau sebenarnya telah memegang dunia dengan segala isinya kata Nabi. Syukuri itu jemaah sekalian, jangan banyak mengeluh Pak. Tapi ya itulah manusia Pak ya. Utang sana, utang ini, curhat sana, curhat sini, puncaknya ke pinjol. Pinjaman online. Ngeri ini Pak. Akhirnya main pingin cepat kaya. Orang tidak sabar Pak. Main Bitcoin tuh. Bitcoin atau apa itu Pak namanya itu? Ya itulah. Sekarang menimpa anak muda Pak. Pingin cepat kaya muda. Kaya cepat jemaah sekalian. Tak siap. Pingin semua serba insan dalam berbisnis. Hanya naruh sahamnya saham bolong semua jemaah sekalian. Entek 100 juta, ketagihan 100 juta, akhirnya uang
temannya dipinjam habis sampai miliar Pak. Ada itu, bukan tidak. Tidak sabar. Nah, orang-orang yang sabar, salawatu min Allah Pak, ngayomi orang itu. Salawatnya Allah kepada hambanya itu jemaah sekalian, itu Pak, Allah membanggakan kita. Allah akan menjaga dan mengawal kita. Allahu Akbar, karena kesabaran yang kita miliki. Warahmah, Allah juga akan menuangkan kasih sayangnya kepada kita. Tidak hanya itu, ya wa ulaika humul muhtadun. Mereka pasti akan mendapatkan arahan hidup yang jelas, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Muhtadun, mereka pasti langkah-langkahnya, sikapnya, perbuatannya terarah Pak, terarah menurut Allah Subhanahu wa taala. Muhtadun, mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling penting jemaah sekalian, dengan sabar ini kita ingin masuk surga Pak ya. Halo Bapak, ingin surga Pak? Surga ya sih. Dunia ini paling sampai menikmati 60-70 tahun. Tua-tua dikit 80 tahun, tua lagi 90 Pak ya. Tapi 90 sudah merepotkan orang banyak Pak. Tidak enak semuanya. Punggung sudah mulai kaku-kaku semua. Ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kepastian tidak kita ke surga Pak? Sabar. Ya, as-sabrul jamil. Ya, sabar itu Pak, surga. Ya, sabar itu pahalanya surga, Mas. Ditunggu Pak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Wan najata minan nar la yuhdhi bihi illa as-sabirun. Tidak akan bisa masuk ke sana rata-rata orang masuk surga itu adalah orang-orang yang sabar Pak. Kan Nabi mengatakan ketika saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ditemani oleh Jibril, dipertontonkan surga dan neraka. Kuperhatikan rata-rata yang menjadi penghuni surga itu adalah al-masakin, as-sabirin, orang-orang miskin yang sabar. Miskin tapi sabar loh Pak. Bukan miskin sombong, bukan miskin ngawur, bukan miskin merepotkan orang. Yang miskin tidak mau mengeluh, dibantu sama orang diterima, tapi tidak mau minta, tidak mau curhat akan keterbatasannya, berusaha terus. Dikasih ya alhamdulillah, tidak ada sudah jalan terus. Allah ngasih rezeki sama saya. Itu paling banyak nanti penghuni begitu Pak di surga jamaah sekalian. Dan ternyata yang paling banyak masuk neraka siapa? Halo? Tuh sampai yang bilang perempuan. Mohon maaf ibu-ibu. Kenapa? Karena tidak sabar. Li'annahunna yakfurna, karena mereka itu kafir. Loh kok kafir? Wallahi ma yakfurna billah. Mereka tidak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yakfurna li bu'ulatihinna. Kafir kepada suami-suami mereka. Tidak sabar sama suaminya. Tapi insya Allah kita sabar semua Pak ya. Karena ternyata ngaji semua di sini, masya Allah. Ini di belakang calon-calon penghuni surga semua insya Allah. Iyalah, saya Pak tiap hari minta kepastian. Ada husnudzon yang kuat. Jangan suudzon pada Allah. Jangan suudzon pada Allah. Sampai husnudzon pada Allah. Saya calon penghuni surga. Saya hidup bukan mau ke neraka. Lu sampai ngaji begini pingin ke surga Pak ya. Karena kesabaran Pak. Sabar bertahan di masjid. Sabar besok pula subuhan ke masjid. Pengen ke surga kita ini Pak. Dunia ini dibatasi oleh waktu Pak. Dibatasi oleh ruang dan tempat. Ujung-ujungnya kita pingin masuk surga. Dan minta pada Allah. Oh, Bapak Ibu, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar. Surga itu lis-sabirin. La yuhdi bihi illa sabirun. Tidak akan melewati semua itu kecuali
bagi orang-orang yang sabar. Apa kata Allah? Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Hari ini, sesungguhnya hari ini aku balas mereka dengan surga ini, dengan kenikmatan yang dia tara ini. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar dalam hidup ini. Sabar, Pak. Sabar. Ibu sabar. Sabar sama suami. Ibu juga harus sabar mendidik anak, mengawal anak, membesarkan anak. Sabar menghadapi mantu yang kurang hormat sama kita. Tidak usah cerita nanti kalau punya mantu kurang hormat sama kita. Hadapi semua itu. Sabar ya menghadapi tetangga yang kurang baik sama kita. Sabar terus. Annahum humul faizun. Mereka yang seperti itu, itulah orang yang sukses. Surga ya, Pak, surga Pak. Surga ini bukan seluas Sidoarjo, bukan seluas Surabaya, bukan seluas Jawa Timur, juga bukan seluas Jawa, Pak. Sampai kalau ngeliat peta, Pak, Jawa kecil, Pak. Ini surga, Pak, seluas langit dan bumi. Itu milik jenengan nanti jemaah sekalian. Itu diperuntukkan kepada orang-orang yang sabar. Saudara, sampai terakhir dikatakan wa khussa fil intifa'i bi ayatihi ahlas sabri wa ahlas syukur tamyizan lahum bihadzal fadl mawfur. Allah juga mengatakan nanti orang-orang yang juga bisa memanfaatkan ayat-ayat Allah. Ini sekarang kan begini, Bapak. Banyak orang baca Quran tapi tidak jelas, Pak. Baca buku-buku yang kita anggap bermanfaat tapi tidak nyentuh di hati, ya masalah. Bahkan dia tahajud pinginnya mendekat kepada Allah tapi tidak nikmat, hanya menjadi rutinitas malam saja. Rohnya nggak muncul, Pak. Baca Quran hanya ngejar target, Pak. Bahkan begitu baca dia yang dilihat halamannya, Pak. Kapan mau selesai gitu? Udahlah, kita pengalaman semua, Pak. Saya masih ingat masa-masa dulu begitu. Sampai nikmati saja. Orang yang akan bisa menikmati Al-Quran, ya, dan bisa mengambil ibrah dari Al-Quran, ya, itu semuanya tergantung kesabaran kita, Pak. Kesabaran kita. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbar syakur. Jadi syakurnya kita akan bahas secara sendiri, jemaah sekalian. Dan demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk cepat menganalisa apa yang maunya Allah kepada kita bagi orang yang sabar. Kita dari kemarin, dari bulan lalu kita bicara sabar. Apa makna sabar yang diinginkan oleh ulama-ulama kita, jemaah sekalian? Saudara, huwa khuluqun fadilun min akhlaqin nafs yamtani'u bihi min fi'li ma la yuhsin wa la yujmal wa huwa quwwatun min qawa an-nafs allati biha salahi sya'niha wa qawami amriha. Sabar ini memang akhlak yang sangat utama dari akhlak-akhlak jiwa kita, nurani kita, yang dengannya kita bisa terbentengi pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak indah dilihat. Jadi kalau jenengan bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang fitrah kita sendiri mengatakan tidak benar ini, sampean bisa menghindari semua itu orang sabar. Ya, memang ini kekuatan jiwa yang dengannya jemaah sekalian semua urusan terselesaikan di dunia, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Junaid pernah ditanya, apa itu sabar? Tajarru'ul mirarah atau murarah min ghairi ta'abbus.
Orang sabar itu Pak, ketika dibenturkan dengan sesuatu yang pahit, yang tidak menyenangkan, wajahnya itu Pak tidak cemberut, tak kaget Pak. Ada masalah, bukan tidak ada masalah, tapi dia bisa berselancar Pak dengan masalah itu, jemaah sekalian. Bisa menghadapi semua itu. Sampai saya teringat bahasa guru saya Pak. Dunia ini tidak ada masalah. Karena masalah itu semuanya manfaat buat kita Pak. Semua problem kehidupan yang ada di dunia ini Pak, manfaat pada kita buat kita. Itu cara Allah menghapus dosa kita. Kalau kita tidak punya dosa, dan lagian siapa yang tidak punya dosa Pak? Tidak ada. Allah ingin, kalau kita tidak punya dosa, Allah ingin mengangkat derajat kita Pak, dengan kesabaran itu. Jadi tidak ada yang konyol Pak. Musibah apapun hadapi. Dan yang menarik, musibah-musibah, masalah-masalah yang Allah timpakan pada kita, pasti kita sanggup memikulnya Pak. Kalau tidak sanggup, Allah tidak akan ngasih musibah dan masalah sama kita Pak. Zalim Allah sama kita. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan sekali-kali Tuhanmu Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya ini. Hadapi Pak. Dan tidak perlu kita cerita. Kalau perlu ceritakan yang baik-baik Pak, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, kita bersyukur dengan cara menceritakan. Tapi yang tidak baik, enggak. Ini baik bagi saya. Karena saya tidak ingin mentransfer masalah saya kepada orang. Apalagi yang dicurhati Pak, tahu dia tidak bisa memberikan solusi pada kita. Ini bahlul Pak. Curhat kepada orang yang tahu betul orang itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Saya Pak, ketika banyak orang mau curhat ke saya, biasanya Ustadz kan memang dicurhati Pak. Kalau tak kuat betul, saya selalu tanya, Ustadz, antum jenengan datang ke sini, antum sadar nggak, yakin nggak bahwa saya bisa menyelesaikan masalah antum? Ya apa? Oh, Ustadznya juga ruwet juga Pak, yang dicurhati Pak. Kalau tidak bisa ya, jangan cerita. Nanti saya tahu urusan antum. Saya tahu aib antum nanti. Jangan cerita sama. Ceritakan sama Allah Ta'ala. Ada solusi nanti. Allah ketika kasih masalah pasti ada solusinya. Tapi kalau antum tahu saya bisa menyelesaikan masalah, libatkan saya. Karena saya ingin dapatkan pahala Pak. Menyelesaikan urusan orang. Kan kata Nabi, li'an amshi aqdi hajati akhi, aku keluar bisa menyelesaikan problem saudaraku, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan penuh, kata Nabi. Tapi kalau saudara meyakini saya bisa menyelesaikan, kalau tidak, sampean nambahin masalah ke benak saya. Saya sudah ruwet, tambah ruwet lagi. Pak, biasakan Pak, setiap ada masalah, tidak ada masalah. Masalah itu kalau masuk neraka itu masalah Pak. Kalau masuk neraka, masalah. Kalau kita mau ke surga, ini kan peluang surga semua ya. Musibah ini Pak ngangkat derajat. Musibah ini menghapus dosa. Masalah ini menyelesaikan Pak semua masalah-masalah yang lain nanti zaman. Kalau kita sabar. Min ghairi ta'abbus. Tunjukkan pada orang bahwa saya tidak punya masalah. Senyum aja. Enak loh Pak saya ngomong begini Pak. Tapi nanti di lapangan kadang-kadang kaget juga Pak. Dan tolong diingatkan satu sama lain Pak. Senyum dong, senyum. Min ghairi ta'abbus, tanpa menunjukkan wajah habus, abasa, ta'abbus. Merengut jemaah sekalian. Dhunnun al-Misri mengatakan huwa taba'ud anil mukhalafat was-sukun inda tajarru'il usasil baliyah wa idharul ghina min hulul al-faqr bi sahatil ma'isha. Allahu akbar. Sabar itu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu Pak yang tidak pantas kita tinggal, itu sabar Pak. Diam. Tidak mau cerita sama orang ketika ditimpa baliyah, musibah, bala. Terus menunjukkan pada orang seakan-akan kita tegar Pak, padahal masalah ruwet. Wa idhar al-ghina ma'hulil faqr bi sahatil ma'isha, berusaha dan maksimal, kesana enggak ketemu, tapi tetap tegar Pak. Saya tidak ingin menunjukkan pada orang saya ini orang tidak mampu, enggak.
Saya bisa. Karena Allah yang ngasih kuasa bagi kita. Saya akan cari terus. Saya tidak mau curhat sama orang. Ini Pak, kalau bahasa Nabi, istighna anin nas, merasa berkecukupan dari perhatian orang. Kalau bahasa Nabi dalam hadis sahabat itu Pak, kaitannya begini. Wa may yastaghni yughnihillah. Kalau orang itu merasa mampu, akan dibuat mampu orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Nabi, wa may yatasabbar. Kalau dia berusaha untuk menyabarkan dirinya, tidak ingin menunjukkan masalahnya, menunjukkan sabar betul. Yusabbirullah, Allah kasih karunia sabar yang sebenarnya pada orang itu. Nah, saudara, ini bahasa Zu An-Nun Al-Misri. Wa qila as-sabru al-wuquf ma'al bala' bi husnil adab. Orang yang sabar itu ketika ditimpa musibah Pak, adabnya tenang, adabnya baik Pak. Tak megang-megang kepala. Alhamdulillah. Terus seakan-akan orang itu Pak butuh dikasihani. Husnul adab. Adabnya baik, etikanya baik. Senyum sama orang. Sampai orang menyangka orang itu tidak butuh bantuan Pak. Dan biasanya Bapak orang-orang kayak gitu dilihat Pak. Itu masa depannya Pak. Diangkat derajatnya oleh Allah, dimampukan oleh Allah. Saya meyakini anak-anaknya Pak, 1-2 dari anaknya akan mengangkat derajat orang itu. Mungkin di masa dia Allah tidak kasih Pak, tapi Allah kasih karunia lewat anak-anaknya. Ma'asyar muslimin. Saudara, sudah Isya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan masuk bab namanya bab syukur. Kebalikan dari sabar ini, karena kita nanti akan dihadapkan dengan bab-bab yang harus kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan syukur ini paling berat sebenarnya jemaah sekalian. Orang kalau syukur Pak pasti sabar. Saya berkeyakin orang kalau pandai bersyukur pasti orang itu sabar. Nanti kita akan bahas masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita rasa sabar menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, masalah. Nah, Allah karuniakan pula rasa syukur di saat Allah memberikan karunia nikmat dan karunia-Nya kepada kita, baik kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana ma'al muslimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal baraka fil awqat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. ومع semuanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.